Setelah kurang lebih setahun penggunaan, iPhone 14 Pro ini menurut saya masih sangat menarik ya buat dipakai. Kenapa? Karena chipsetnya masih dipakai juga di iPhone 15 dan juga 15 Plus. Jadi soal performa ya udah nggak usah diraguin lagi deh iPhone 14 Pro ini. Dan yang menarik adalah meskipun umurnya udah setahun, menurut saya iPhone 14 Pro ini tuh masih sangat-sangat menarik. Apalagi kalau dibandingin sama 15 Pro. Jadi mungkin kalau kamu saat ini lagi cari iPhone dan bingung nih antara 14 Pro atau 15 Pro ya, karena 15 Pro harganya masih ketinggian buat kamu, dan iPhone 14 Pro meskipun barunya udah susah dicari ya, tapi kamu bisa cari bekasnya dan harga bekasnya tuh menarik banget nih buat dipilih. Mungkin video ini bisa bantu kamu untuk menentukan pilihan kamu yang mana. Silahkan simak video ini selengkapnya. Secara bodi dan material, iPhone 14 Pro hadir dengan bezel stainless steel yang dipadukan dengan kaca di bagian depan dan belakang, yang sebenarnya sama aja kayak seri 13 Pro dan 12 Pro. Selain terlihat mengkilap, dia juga terlihat mudah kotor akibat bekas sidik jari. Saya pribadi nggak suka sama material stainless steel yang mengkilap begini. Meskipun kebanyakan orang pasti bakalan pakein dia case ya. Sudah 4 generasi sejak iPhone 12, desainnya masih begini-begini aja. Saya sebut 4 generasi ya, karena iPhone 15 juga masih pakai bahasa desain yang sama. Cuma beda di material dan dimensi yang sedikit mengecil, selain itu sama aja. Jadi apakah dengan beralihnya dari material stainless steel ke titanium ini bisa jadi pertimbangan kamu untuk lebih memilih 15 Pro dibandingkan dengan 14 Pro? Yuk tulis komentar kamu di kolom komentar yang ada di bawah. Ngomongin iPhone 14 Pro nggak bisa lepas dari yang namanya Dynamic Island. iPhone 14 Pro ini jadi ponsel pertama Apple yang mengadopsi konsep layar dengan Dynamic Island. Dan hal ini diteruskan oleh Apple ke generasi selanjutnya, yaitu iPhone 15 series. Dan yang menarik, beberapa brand Android juga ada loh yang ngikutin Apple dengan menghadirkan ponsel berdynamic island. Ya, ini jadi alasan kenapa iPhone 14 Pro ini sangat menarik ya di tahun 2024 ini, karena dia masih pakai Dynamic Island, di mana Dynamic Island ini juga dipakai juga sama iPhone 15 series. Jadi kalau dilihat dari depan tuh sebenarnya ya sama-sama aja kayak iPhone keluaran baru. Meskipun kalau dilihat-lihat sebenarnya Dynamic Island ini tuh kayak cuma nurunin notch yang awalnya menyatu dengan bezel bagian atas dan sekarang menjadi terpisah dengan bezel. Mungkin ini juga yang jadi alasan kenapa diberi nama Island, karena dia seolah-olah seperti mengambang di atas layar. Well, ada yang suka, tapi ada juga yang kurang suka. Karena ukuran si Dynamic Island ini cukup besar dibandingkan dengan punch hole ponsel Android kebanyakan saat ini. Tapi yang jelas si Dynamic Island ini bukan berarti tanpa kekurangan. Kekurangan yang paling saya rasain adalah ketika kita sedang nonton video dengan aspek rasio yang sangat lebar. Ini berimbas membuat video jadi terpotong dengan cukup besar dan terasa cukup mengganggu. Ditambah karena dia punya fitur yang intuitif yang bikin penggunanya bisa nyentuh bagian islandnya ini, dia memberikan feedback getaran yang menarik, tapi juga bikin bagian kamera depannya ini jadi kotor karena terlalu sering disentuh. Ya, dibalik kekurangan tadi, menurut saya Apple tuh sangat cerdas ya memanfaatkan kekurangan menjadi sebuah kelebihan dari Dynamic Island ini dengan memberikan gimmick-gimmick yang sangat intuitif dan sangat menarik buat penggunanya. Yap, saya sebut ini sebagai gimmick, tapi gimmick yang cerdas dan bermakna positif ya. Karena sesungguhnya ada manfaat di balik gimmick yang dikasih sama si Apple dengan Dynamic Island-nya ini. Beberapa aplikasi yang sudah mendukung Dynamic Island ini akan memberikan kita informasi yang intuitif dan menarik di beberapa situasi tertentu. Misalnya seperti aplikasi musik, aplikasi audio recorder, dan beberapa aplikasi lainnya dia akan memberikan informasi ketika kita keluar dari aplikasi. Kedepannya saya yakin kalau semua aplikasi sudah support, gimmick ini akan menjadi suatu hal yang menarik untuk urusan experience menggunakan si iPhone 14 Pro ini. Selain Dynamic Island, Apple juga memberikan upgrade di sisi layar iPhone 14 Pro ini dibandingkan dengan seri sebelumnya ya. Selain brightness peak yang lebih tinggi, dia juga menghadirkan Always On Display, dan menurut saya Always On Display pada iPhone 14 Pro ini, meskipun pertama kali hadir ya AOD di iPhone itu di 14 Pro ya, tapi ini tuh menurut saya benar-benar seperti sudah matang. Beda banget sama AOD yang ada di Android kebanyakan. Kita bisa mengatur tampilan layar ponsel kita saat mode Always On Display ini sedang hidup. Apakah AOD ini ingin muncul lengkap dengan wallpaper lock screen kita, namun dengan kondisi yang sangat redup, atau hanya berisi informasi seperti jam, widget, dan notifikasi saja yang muncul, atau tanpa adanya notifikasi yang muncul. Semua bisa disetting.
Dan menurut saya, fitur AOD yang baru pertama kali diperkenalkan Apple ini benar-benar seolah sudah siap untuk dilempar ke publik. Hadir dengan chipset A16 Bionic di iPhone 14 Pro ini udah pastilah, nggak usah ditanya lagi performanya, udah pasti masih kenceng, masih enak banget buat dipakai. Kenapa? Karena iPhone 15 dan 15 Plus juga masih pakai chipset yang sama, A16 Bionic. Jadi untuk penggunaan 2 tahun, 3 tahun ke depan masih sangat aman lah. Bahkan ya untuk iPhone seri 13 itu masih dijual juga, iPhone 12 bahkan iPhone 11 juga masih dijual di pasaran. Apple sepertinya nggak pernah tanggung-tanggung kalau soal chipset. Dan makin kesini, chipset terbaru keluaran Apple ini makin terasa mubazir. Chipset sekencang ini jelas diajak kerjain kerjaan harian seperti chatting, sosial media, dan entertainment sangat-sangat lancar. Gak usah yang terbaru, chipset keluaran 4 tahun lalu pun masih sangat aman kalau cuma buat urusan harian kebanyakan orang. Akhirnya ya balik lagi, chipset sekencang ini benar-benar kita butuhin atau enggak sih? Jujur buat saya pribadi yang jarang main games atau edit video di handphone untuk keperluan sosial media, chipset sekencang ini tuh nggak terlalu penting. Tapi di sisi lain, saya perlu pembaruan chipset ini untuk kebutuhan kamera alias processing foto ataupun video. Nggak bisa dipungkiri, semakin baru chipset iPhone, processing foto dan video di iPhone akan semakin membaik. Ini akan berkaitan ke pembahasan kita berikutnya, yaitu soal kamera. Yang ditunggu-tunggu dan jujur yang bikin saya paling excited buat nge-review iPhone 14 Pro adalah ya kameranya. Kenapa? Karena akhirnya Apple tuh keluar dari zona nyamannya. Dari di generasi sebelumnya tuh dia stay terus bertahan di 12 megapiksel. Akhirnya Apple ngasih megapiksel lebih besar lagi di iPhone 14 Pro, yaitu dengan 48 megapiksel. Dan akhirnya diterusin nih sampai sekarang di 15 Pro. Dan di iPhone 14 Pro ini yang untuk kualitas kameranya udah nggak usah diraguin lagi, udah cakep banget dan enak banget buat dipakai hari-hari. Dan juga untuk kualitas videonya tuh masih juara lah iPhone. Selain peningkatan pada bagian hardware, Apple juga memberikan peningkatan dalam hal processing foto dengan menghadirkan teknologi Photonic Engine yang diklaim Apple bisa menghadirkan warna yang lebih hidup dan cerah serta detail tekstur yang indah bahkan dalam kondisi pencahayaan yang lebih rendah. Mungkin nggak perlu basa-basi ya soal spek kamera ini. Kalian bisa langsung aja cek sendiri seperti apa hasil foto dan perekaman videonya dalam cuplikan berikut ini. Oke, ini adalah sampel perekaman video dari kamera utama iPhone 14 Pro. Gimana stabilisasinya, gimana warna yang dihasilkan, dan demikian gimana. Awannya lagi mendung, jadi ya aman ya harusnya ya. Apalagi ini Pro Series, kita bergeser seperti itu ya. Oke, kalau ini lensa ultra wide perekaman video di iPhone 14 Pro. Bisa dinilai sendiri bagaimana kualitasnya, warnanya bagus ya. Dan mikirnya juga udah aman lah. iPhone 14 Pro atau iPhone Pro Series udah pasti bagus. Nggak ada komplain lah ya. Udah bagus banget. Dan mikirnya bagus. Sayangnya ini lagi mendung jadinya seperti itu. Silahkan dinilai sendiri. Oke, kalau ini adalah sampel perekaman video menggunakan kamera depan dari iPhone 14 Pro. Bagaimana kualitas gambarnya,
apakah bagus, dan audionya juga direkam langsung menggunakan si iPhone 14 Pro, jadi nggak pakai mic tambahan. Silahkan dinilai sendiri bagaimana kualitasnya. Dan kalau buat iPhone untuk soal perekaman video udah nggak usah diraguin lagi deh. Buat ngevlog udah pasti bagus, buat bikin konten udah enak banget. Setelah kurang lebih 1 tahun pemakaian, kini battery health iPhone 14 Pro saya sudah mencapai 88%. Sedangkan untuk penggunaan harian, dia sebenarnya masih bisa bertahan untuk 1 hari penggunaan dan 1 kali pengecasan. Untuk screen on time ini bisa mencapai 5 hingga 6 jam. Buat kualitas speakersnya udah nggak usah diraguin lagi ya, karena ini adalah mantan flagship 14 Pro Series, jadi udah pasti cakep, udah pasti kualitas terbaik yang dikasih sama Apple di 14 Pro, ya udah pasti enak dan nyaman lah buat dipakai sehari-hari. Dan juga untuk fitur lengkap lainnya seperti rating anti-air dan anti-debu IP68 udah pasti ada, NFC juga udah pasti ada, wireless charging juga udah pasti ada, fast charging juga udah pasti ada. Jadi semuanya lengkap dan nggak usah dijelasin satu-satu lagi lah ya, udah pasti kamu juga udah tahu apa aja fitur yang dibawa sama iPhone 14 Pro. Langsung aja ke kesimpulan. Jadi kalau dibandingin sama 15 Pro, gimana nih? Kalau menurut saya, kalau kamu mencari iPhone yang langsung pakai Type-C aja deh, ya udah langsung aja ambil 15 Pro. Jadi karena 15 Pro sekarang pakai USB Type-C. Tapi kalau kamu nggak ada masalah sama port Type-C dan masih nyaman-nyaman aja pakai port Lightning, menurut saya ambil 14 Pro juga sangat-sangat menarik ya buat dipakai. Lanjut juga material, karena di 15 Pro sekarang pakai material titanium. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa kamu pengen handphone yang lebih ringan lagi dan material yang nggak mengkilap kayak 14 Pro, ya mungkin 15 Pro sangat menarik buat kamu pilih. Dan yang paling penting adalah sebenarnya adalah kalau kamu punya uang lebih banyak, ya monggo. Menurut saya lebih baik langsung aja ambil 15 Pro. Tapi kalau kamu ngerasa budget kamu ya, aduh 15 Pro kayaknya keberatan nih, dan kayaknya mendingan 14 Pro aja. 14 Pro ini jujur masih sangat bagus dan masih sangat layak buat dipakai beberapa tahun ke depan. Jadi silakan pertimbangin buat kamu yang masih cari iPhone 15 Pro atau 14 Pro. Demikian review saya untuk iPhone 14 Pro setahun kemudian di tahun 2024 ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhirnya Arifin pamit. Kita jumpa lagi di video menarik lainnya.